Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmayanti SEMM, dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya di bidang pengajaran. Pada video ini menampilkan proses perkuliahan di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-6 dengan topik analisis SWOT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep dan praktek manajemen dalam konteks dunia yang kompleks dan dinamis dalam lingkungan global yang selalu berubah. Pembahasan ditekankan pada pendekatan secara fungsional atau proses dalam studi manajemen, di mana materi pembahasan mencakup semua fungsi dan kegiatan penting dalam manajemen. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, serta penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Hal ini memberikan suatu kerangka pikir dalam menganalisa dan memahami sifat dasar manajerial serta informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja fungsi-fungsi manajerial khususnya dalam bisnis yang semakin kompetitif. Adapun CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang perilaku baik dalam personal maupun secara kolektif, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang relevan, mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Adapun capaian mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami secara lengkap mengenai ilmu manajemen secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan paradigma baru yang terus berkembang. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan analitis dalam menerapkan berbagai konsep dasar manajemen dalam berbagai situasi manajemen praktis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melatih aplikasi konsep manajemen melalui pekerjaan tugas dan latihan. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS-nya praktik, dengan metode pembelajaran berbasis case method dan project based learning. Mata kuliah ini terdiri dari 12 topik. Yang pertama, pengertian fungsi manajemen dan organisasi. Yang kedua, budaya dan lingkungan organisasi. Yang ketiga, praktek manajemen dalam lingkungan global. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Yang kelima, pengambilan keputusan dalam manajerial. Yang keenam, manajemen strategi menggunakan analisis SWOT. Yang ketujuh, struktur dan desain organisasi. Yang kedelapan, mengelola sumber daya manusia. Yang kesembilan, motivasi dan kepemimpinan di dalam organisasi. 10, mengelola perubahan dan inovasi. 11, memahami perilaku individu dalam organisasi. 12, mengelola tim dan kelompok. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini untuk tugas dan kuis 15%, partisipatifnya 20%, proyek 30%, UTS 15%, dan UAS 20%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan video proses perkuliahan dalam mata kuliah pengantar manajemen pertemuan ke-6 dengan topik analisis SWOT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum.
Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Silakan sebelum kita mulai, ketua tingkatnya siapa? Silakan kita mulai kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, la haula wala quwwata illa billah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan kelas mata kuliah untuk pengantar manajemen pertemuan ke-6. Pertemuan ini materinya tentang bagaimana mengambil strategi menggunakan satu alat analisis namanya analisis SWOT. Sebagai refleksi, pertemuan sebelumnya kita bahas materi apa? Teknik pengambilan keputusan. Ada yang ingat tahap-tahap mengambil keputusan? Coba, silakan. Adapun teknik dalam pengambilan keputusan, yang pertama mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah, terus yang kedua ada pengumpulan dan analisis informasi. Yang ketiga ada pengembangan alternatif solusi. Yang keempat ada evaluasi alternatif. Yang kelima pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam melaksanakan keputusannya. Dan yang terakhir evaluasi dan umpan balik. Oke, aplaus untuk temannya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingatkan untuk absen ya di Syamoke. Ketua tingkat siapa yang tidak hadir? Ada 5 orang, Bu. Kenapa? Siapa? Adam? Siapa lagi? Mahesa. Kenapa? Alasannya? Itu terkena sakit. Mahesa, Bu, sakit, Bu. Sakit Mahesa? Kalau Adam kenapa? Ada, Bu. Sakit juga, Bu. Sakit juga? Oke. Oke, kita doakan temannya semoga yang sakit cepat sembuh ya. Yang tanpa keterangan tolong diingatkan untuk memperhatikan kelasnya. Oke, kita masuk materi. Analisis SWOT. Apa kaitannya materi ini sama materi sebelumnya? Teknik mengambil keputusan. Apa kaitannya dengan analisis SWOT? Jadi, kita dalam mengambil keputusan menggunakan alat analisis. Tadi kan ada tahap-tahapnya ya. Tahap dianalisis dulu. Nah, tahap analisis inilah kita menggunakan satu alat, yaitu menggunakan alat analisis SWOT. Nah, ini CPMK dan sub CPMK-nya bisa dibaca di RPS yang sudah diupload di Syamoke di LMS ya. Mahasiswa mampu memahami secara lengkap mengenai ilmu manajemen secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan paradigma baru yang terus berkembang, mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis, analitis, dan dalam menerapkan berbagai konsep dasar manajemen. Kemudian sub CPMK-nya mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar, tujuan, proses strategi, dan bagaimana manajemen strategi dijalankan menggunakan alat analisis SWOT. Nah, tujuan pembelajaran, mahasiswa mengetahui pengertiannya analisis SWOT, langkah-langkahnya seperti apa, memahami dua pendekatan. Analisis SWOT itu punya dua pendekatan, bisa secara kualitatif, SWOT itu juga bisa kuantitatif, jadi beda. Kemudian bagaimana mengambil strategi menggunakan dua alat tadi? Apakah kita menggunakan analisis kuanti ataupun kuali? Bagaimana menganalisis menggunakan dua pendekatan tadi? Yang kelima, menganalisis menggunakan EVAS dan IVAS, faktor eksternal
maupun faktor internal. Nah, ini referensinya bisa dibaca, buku pengantar manajemen dari Ismail Solihin. Kemudian khusus untuk tema analisis SWOT, banyak di sini tema-tema di sini bisa didapatkan di buku manajemen strategik sebenarnya. Di sini ada bagaimana menganalisis SWOT secara lengkap, mengambil strategi. Nah, di sini juga ada referensi jurnal ya, bisa dilihat jurnal untuk mengakses contoh menganalisis suatu bisnis untuk meningkatkan daya saing. Apa itu SWOT? Ada yang paham atau pernah dengar? Silakan. Analisis SWOT adalah alat strategi untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Ini saya pahami. Ya, benar ya. Aplaus untuk temannya. Jadi SWOT itu menganalisis dua faktor, bahwa dalam perusahaan tidak bisa berkembang suatu usaha kalau hanya faktor internal saja, karena ada variabel di luar perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya faktor-faktor eksternal itu apa? Cuaca, kebijakan, pajak, apalagi SDM yang berada di sekitar target pasar Anda, apakah dia terterima produk yang Anda tawarkan atau tidak. Jadi peluang-peluang konsumen yang berada di lingkungan Anda itu semua faktor eksternal. Itu tidak bisa kalian kendalikan ya. Jadi faktor eksternal, faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Yang bisa dikendalikan cuma internal. Tapi faktor eksternal itu bisa dimanfaatkan sebagai peluang ataupun itu malah bisa menjadi ancaman. Jadi kalau eksternal itu tidak di luar kuasanya perusahaan. Nah, ini ada dua macam pendekatan SWOT. Yang pertama pendekatan apa? Matriks. Jadi kalau pakai matriks itu kualitatif. Matriks itu yang tabel SOWT. Ini namanya matriks, ini contoh ya. Itu namanya membuat matriks. Itu untuk penelitian atau pendekatan kualitatif. Kalau yang ini, yang kedua pendekatan kuantitatif. Kalau kuantitatif menggunakan apa ini? Analisis. Jadi ada kuadran nanti di sini ya, yang ada posisi kuadrannya, yang ada scoring, ada rating, scoring. Itu pendekatannya kuantitatif. Itu berbeda. Apakah keduanya bisa digunakan? Bisa. Kebanyakan sih penelitian-penelitian kayak skripsi memadukan kedua-duanya. Tapi ini itu dua analisisnya beda. Kalau kualitatif dia cukup menggunakan matriks, tapi matriksnya itu dia menganalisis betul-betul mendalam seperti ini. Nah, diidentifikasi dulu semua faktor internal dan eksternal. Apa itu faktor internal? Coba dibaca. Satu orang? Sebesar suaranya? Yang pertama sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan keahlian karyawan, kepemimpinan dan manajemen, produktivitas tenaga kerja dan budaya organisasi. Itu untuk Sumber daya manusia. Yang kedua apa? Keuangan. Keuangan apa? Dia Pertama, kekuatan modal dan likuiditas. Kedua, kekuatan modal dan likuiditas. Yang kedua apa? Profitabilitas dan efisiensi biaya. Profitabilitas dan efisiensi biaya. Dan terakhir, struktur biaya. Struktur biaya. Yang ketiga apa ini? Teknologi. Teknologi di sini adalah teknologi di lingkungan eksternal. Misalnya, target market Anda butuhkan yang paham teknologi atau suka scrolling medsos. Apakah sesuai dengan produk Anda? Berarti itu akan menjadi peluang. Tapi kalau produk yang Anda jual, Anda berada di target market yang gaptek misalnya, atau belum melek teknologi, atau belum ada GrabFood di situ, belum ada Gojek, itu kan mempengaruhi. Apakah itu masuk sebagai peluang atau ancaman? Itu akan masuk ancaman. Jadi tergantung faktor eksternal itu mempengaruhi kinerja perusahaan Anda secara positif, akan jadi opportunity. Kalau pengaruhnya negatif, akan menjadi yang ketiga, apa ini? Teknologi.
teknologi di sini adalah teknologi di lingkungan eksternal. Misalnya, target market Anda butuhkan yang paham teknologi atau suka scrolling medsos. Apakah sesuai dengan produk Anda, berarti itu akan menjadi peluang. Tapi kalau produk yang Anda jual, Anda berada di target market yang gaptek misalnya, atau belum melek teknologi, atau belum ada. Ini posisi kuadrannya. Kalau nanti setelah Anda identifikasi membuat skornya misalnya 1 sampai 10, posisinya ada di sini nanti, kekuatannya internalnya positif. Positif kan ini, di sini positif ya. Di sini ya positif, di sini negatif, di sini negatif. Kalau dia di sini positif internalnya, kekuatannya positif juga peluangnya, berarti dia ada di sini posisinya. Strategi apa yang dirumuskan kalau perusahaan Anda berada di sini, di kuadran 1 namanya ya, itu strategi agresif. Apa itu agresif? Terus memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi strateginya agresif. Kalau yang kedua, strategi diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Kalau internalnya bagus, tapi ancamannya banyak, atau lebih besar ancamannya dibanding peluangnya. Kalau lebih besar ancamannya dibanding peluangnya, tapi internalnya bagus, strategi yang dibuat adalah strategi diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Anda harus ada pembeda dibanding pesaing. Artinya daya saing Anda di sini lagi menurun ya. Anda tingkatkan daya saingnya di sini. Kalau diversifikasi, Anda membuat produk yang berbeda, ataukah pelayanan Anda berbeda dibanding pesaing. Intinya harus ada yang membedakan. Apakah pelayanannya atau seperti apa ya. Yang ketiga, ini kalau posisinya di sini, peluangnya bagus tapi internalnya Anda sangat lemah. Ini banyak dihadapi oleh bisnis-bisnis baru ya. Internalnya lemah, teknologi digunakan lemah, semua masih manual ya. Sini. Apa strateginya di sini? Namanya strategi turn around. Apa itu strategi turn around? Peluangnya bagus tapi internalnya lemah. Apa strategi turn around? Kalau turn around itu strategi harus dirumuskan ulang. Jadi perencanaan yang Anda buat, rencanakan ulang. Kalau tidak, akan begitu terus bisnisnya. Walaupun peluangnya bagus, lemah secara internal. Nah, kalau ini defensif, terancam juga internalnya lemah, itu defensif, bertahan saja dulu, jangan buat strategi. Oke. Nah, setelah dianalisis tadi, kita membuat strategi berdasarkan hasilnya tadi, kuadrannya. Apa kesimpulannya hari ini? Analisis SWOT adalah analisis dalam mengidentifikasi 2 faktor, internal maupun eksternal. Setelah kita identifikasi faktor internal dan eksternalnya, dianalisis berada di posisi mana bisnisnya. Apakah berada di kuadran 1, kuadran 2, 3, atau 4. Setelah kita tahu posisi perusahaan kita berada di kuadran mana, fokus ke strategi itu. Jadi rumuskan strategi kuadran 1, bisnis Anda harus melakukan langkah apa untuk prioritas, karena banyak hal yang harus dilakukan. Tapi namanya analisis SWOT itu untuk mengetahui apa langkah atau strategi yang harus diprioritaskan menurut posisi bisnis Anda di mana sekarang. Ya, seperti itu. Oke, sudah paham apa itu analisis SWOT? Faktor internalnya, yang masih di faktor internal di SWOT itu apa? To file. Yang masuk faktor internal apa di SWOT? Kekuatan dan kelemahan. Close untuk temannya. Nah, Ibu ada untuk sebagai asesmen itu online. Silakan coba, bisa nggak di scan ini? Beberapa orang silakan scan supaya muncul di sini nanti ya. Silakan, silakan. Kita mulai. Sudah, kita close ya. Siapa juara 1? Tepai.
Juara 1 Tufail, juara 2 Davina. Siap Bu, informasikan untuk tugas proyek berikutnya ini ya, tugas kelompok. Bagi kelasnya, ketua tingkat dengar ya, Ibu, bagi kelasnya 3 sampai 5 orang per kelompok. Apa tugasnya? Ini mahasiswa memilih atau menentukan unit bisnis yang bisnis real untuk dianalisis SWOT-nya ya. Setelah dianalisis boleh UMKM, boleh usaha mahasiswa. Kemudian langkah kedua, setelah Anda dapatkan UMKM yang akan dianalisis, observasi dan dapatkan data. Tadi faktor internal dan eksternalnya ya. Setelah Anda observasi dan kumpulkan data dari faktor internal dan eksternalnya tadi, Anda lakukan analisis SWOT. Yang mana masuk kekuatan di internal, yang mana masuk kelemahan di internal, yang mana masuk peluang di eksternal, yang mana masuk ancaman di eksternal. Paham? Setelah Anda susun tadi, formulasikan harusnya dia berada di posisi mana dan strategi apa yang harus dia prioritaskan. Nah, minggu depan di pertemuan ke-7, presentasi masing-masing kelompok. Kemudian pertemuan 8 itu mengumpulkan laporan hasil evaluasinya ini dalam bentuk tugas UTS. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini bobot penilaiannya ya. Ketepatan dalam mengidentifikasi faktor itu 25% dari bobotnya. Kualitas relevansi strategi yang Anda sarankan itu 25%. Keterkaitan antara SWOT dan strategi, apakah SWOT atau faktor-faktor dengan strateginya itu sesuai, itu 20%. Format laporan sistematik Anda membuat laporan nanti, itu dapat 15%. Bagaimana Anda persentase minggu depan, itu dapat poin 15%. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, minggu depan itu presentase hasil proyek ini. Kemudian setelah presentase pertemuan ke-9 itu akan dibuat laporannya untuk penugasan UTS. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Silahkan saya kembalikan dulu ke ketua tingkat untuk pimpin doa. baik, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain di suatu saat nanti dan menjadi keberkahan yang ada pada ilmu tersebut. Berdoa dimulai. Oke, demikian kelas kita. Ibu ada pantun sebagai motivasi. Bantu Cie ya, bantu Cie-nya. Cakep? Oh ya, cakep. Ke pasar pagi beli pepaya. Tak lupa bawa uang receh. Belajar wirausaha sejak muda. Agar tua hidup tak susah. Oke, sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen pertemuan ke-6. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas proyek analisis SWOT, yaitu melakukan mini riset praktik analisis SWOT pada sebuah usaha real. Pada pertemuan selanjutnya, masing-masing kelompok melakukan presentasi, kemudian dievaluasi. Selanjutnya, laporannya akan dianalisis kembali, dibuatkan tugas, dan dikumpulkan sebagai bagian dari tugas UTS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.